video kali ini kita akan membahas mengenai cara dan kemampuan kita untuk mengatur keuangan, sehingga membuat kita mampu memenuhi segala kebutuhan tanpa perlu merasakan kesulitan, atau biasa disebut dengan financial well-being. Secara sederhana, financial well-being ini bisa kita pahami sebagai kemampuan untuk mengatur keuangan, sehingga membuat kita mampu memenuhi segala kebutuhan tanpa perlu merasakan kesulitan. Financial well-being juga berbicara tentang bagaimana kita memiliki rasa percaya diri untuk bertanggung jawab buat segala kebutuhan di masa depan nanti, terlepas perubahan yang terjadi nanti. Sebelum mulai membahas bagaimana caranya untuk mencapai financial well-being, lebih baik kita lihat dulu 7 tingkatan dari financial well-being, sebagai berikut. Nanti disampaikan di kolom komentarnya ya guys. Kira-kira keuangan Anda sudah berada di level financial well-being level keberapa? Selamat menyaksikan. Level 0 Financial Chaos, atau biasa disebut krisis keuangan. Di level ini adalah kondisi di mana kita secara keuangan mengalami perubahan yang bersifat kompleks dan tak dapat diprediksi sebelumnya. Seperti saat itu kita pernah mengalami kondisi finansial terburuk Indonesia pada akhir tahun 1997 hingga tahun 1998, karena merosotnya nilai tukar rupiah, akibat dari kesalahan sistem perbankan dan pemerintah terhadap sistem devisa yang tanpa pengawasan dan ditambah akumulasi utang swasta dan situasi politik yang tidak berpihak di Indonesia kala itu. Untuk level terbawah dari financial well-being ini adalah di mana kita semua mengalami krisis keuangan seperti yang terjadi di tahun 1997 per 1998. Di mana kita sangat kesulitan dari sisi apapun. Namun kami yakin saat ini keuangan teman-teman pasti tidak ada yang berada di level 0 saat ini. Level 1 Financial Avoidance, penghindaran keuangan. Di level ini adalah titik terendah di financial well-being setelah financial chaos, kondisi di mana kita tidak mampu lagi secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup kita karena kondisi hutang yang menumpuk, tagihan di mana-mana. Jangankan untuk menyelesaikan hutang, untuk kebutuhan sehari-hari saja kita kesulitan. Sehingga langkah yang dilakukan adalah melakukan avoidance, menghindar dari tanggung jawab terhadap hutang. Di level ini kita mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena tekanan hutang dan kebutuhan yang jumlahnya selalu melebihi pendapatan, dan faktor lainnya seperti kehilangan pekerjaan, tidak memiliki skill untuk menghasilkan uang, dan faktor-faktor lainnya seperti lifestyle, karena terlalu mengikuti gaya hidup dan menjalani perilaku konsumtif yang melebihi batas kemampuan. Level 2 Financial Awareness, kesadaran finansial. Di level ini kita mulai aware dengan masalah keuangan, kita sudah mencoba memetakan kebutuhan kita yang disesuaikan dengan penghasilan. Di level ini kita sudah mampu mengelola sumber daya finansial, kita sudah bisa mengontrol keuangan kita, untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita bukan keinginan kita. Namun di level ini kita masih tetap harus berhati-hati dalam pengelolaan keuangan, karena ketika kita salah dalam pengalokasian dana justru akan menyebabkan kita mengalami kesulitan finansial. Level 3 Financial Stability, keuangan yang stabil. Di level ini adalah level di mana kita sudah memiliki keuangan yang stabil, memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan dan keinginan. Pendapatan yang kita miliki sudah cukup stabil untuk menutupi semua kebutuhan kita. Di level ini kita sudah bisa membangun aset, seperti rumah, kendaraan, tanah, dan memiliki tabungan masa depan, dan memiliki perencanaan keuangan jangka panjang.
namun tetap harus dalam pengelolaan yang baik. Namun di level ini semua pengeluaran dan biaya kebutuhan masih bergantung dari penghasilan yang kita dapatkan setiap bulannya, active income, bukan berasal dari passive income. Level 4 Financial Security. Di level ini adalah suatu kondisi keuangan di mana kita telah memiliki investasi yang cukup banyak dan relatif aman. Dan dari hasil investasi itu sudah bisa memberikan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan hidup, seperti angsuran rumah, biaya operasional rumah tangga, tanpa perlu bekerja atau mengganggu penghasilan tetap yang biasa kita terima setiap bulannya. Di posisi ini kita tidak perlu lagi khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan seperti musibah, dan lain-lain. Level 5 Financial Independence. Level ini adalah setingkat lebih tinggi dari level sebelumnya, di mana di level ini kita telah memiliki nilai investasi yang cukup banyak dan relatif aman, dan hasilnya mencukupi kebutuhan hidup kita serta sebagian kecil gaya hidup kita tercukupi tanpa harus bekerja lagi secara fisik. Dengan kata lain, kita bebas tidak bekerja namun kebutuhan dan gaya hidup kita masih tetap terpenuhi. Level 6 Financial Freedom, Merdeka Finansial. Ini adalah level yang sangat diidam-idamkan oleh mayoritas orang, di mana di level ini uang yang bekerja untuk kita, nilai investasi yang kita miliki sudah cukup banyak dan relatif aman, serta hasilnya sangat memenuhi kebutuhan hidup dengan gaya hidup yang kita inginkan di atas rata-rata. Tanpa bekerja pun kita mendapatkan penghasilan yang nilainya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup kita. Kita terbebas dari segala jenis hutang, dan memiliki passive income. Kita terlindungi secara finansial dan seluruh resiko, dan tidak lagi pusing ketika harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang. Terakhir level 7 Financial Fulfillment. Ini adalah level tertinggi dari finansial, di mana di posisi ini kita sudah mencapai financial freedom, dan di posisi ini kita lebih banyak fokus untuk memberikan manfaat bagi orang lain, memenuhi segala kekurangan di sekeliling kita, mencoba berbagi dan memberikan kontribusi untuk masyarakat. Di level ini adalah puncak kebahagiaan yang sesungguhnya, karena di level ini kita tidak hanya bisa menikmati hidup dengan bebas tanpa khawatir dengan masalah keuangan. Kita juga merasa sangat bahagia karena bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video selanjutnya, kita akan bahas mengenai bagaimana cara untuk mencapai financial well-being ini. Sampai jumpa guys di part 2. See you.